Tekad Kapten Timnas U19 Indonesia jelang duel lawan Timor Leste. Tatap kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia mulai gelar TC pada 12 Agustus. Pelatih Australia masih bungkam soal kans bertemu Timnas U19 Indonesia di semifinal. Mantan striker naturalisasi Timnas Indonesia jual rumah di Surabaya. Ada janji yang harus ditepati. Kepada media Belanda, Jai Ijes ceritakan momen luar biasa debut bersama Timnas Indonesia. Tekad Kapten Timnas U19 Indonesia jelang duel lawan Timor Leste. Timnas U19 Indonesia akan menjalani laga terakhir penyisihan grup A Asian Cup U19 melawan Timor Leste. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia tentu berada di atas angin jelang pertandingan kali ini. Skuad Garuda Nusantara dalam dua laga terakhir sukses meraih kemenangan saat berhadapan Filipina dan Kamboja. Doni Tri Pamungkas menjelaskan semua persiapan sudah dilewati dengan maksimal. Apalagi mereka bermain solid dalam dua pertandingan terakhir. Laga melawan Timor Leste akan jadi ajang bagi semua pemain untuk mempertahankan konsistensi. Pemain asal Persija Jakarta ini optimis mereka bisa mengalahkan Timor Leste. Skuad Garuda Nusantara akan bekerja keras demi mengamankan poin penuh di laga besok. Pasukan Indra Sapri jadi salah satu tim yang memiliki kans besar lolos ke babak semifinal. Mereka saat ini kokoh puncaki klasemen dan sudah mengoleksi 6 poin. Tentunya, hasil maksimal akan membuat Indonesia lolos otomatis ke babak selanjutnya. Bahkan, hasil imbang juga tetap membuat mereka melaju karena akan mengantongi 7 poin di akhir babak fase grup. Pelatih Australia belum puas meski sukses memberondong gawang Vietnam 6 gol. Pelatih Timnas U19 Australia, Trevor Morgan, mengaku masih belum puas atas dua kemenangan timnya di fase grup. Australia sejauh ini berhasil menunjukkan superiornya di grup B. Tim asuhan Trevor Morgan ini berhasil menyapu bersih dua kemenangan di fase grup. Lebih hebatnya lagi, Australia berhasil mencatatkan skor telak saat menang atas lawan-lawannya. Dalam dua pertandingan, Australia sukses mencetak 12 gol. Terkini, mereka berhasil mengatasi perlawanan Vietnam dengan skor 6-2. Kemenangan ini memastikan satu tempat di semifinal bagi Australia. Australia tinggal menunggu antara runner-up terbaik A atau C atau juara grup C di babak semifinal nanti. Trevor Morgan mengaku para pemain kelelahan usai 2 kali main di fase grup. Meski begitu, setiap pertandingan adalah pembelajaran bagi para pemain. Pihaknya mengaku masih belum puas meski menang telak dalam 2 laga. Dirinya memahami keinginan pemain untuk bisa memaksimalkan setiap peluang menjadi gol. Pada laga berikutnya, Australia bakal menghadapi Myanmar. Trevor Morgan ingin anak asuhnya tampil lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Tatap kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia mulai gelar TC pada 12 Agustus. Timnas U17 Indonesia direncanakan kembali mulai menggelar pemusatan latihan atau TC pada 12 Agustus mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto. Sebelum TC Timnas U17 Indonesia dimulai, akan ada agenda seleksi pada 5-10 Agustus 2024 yang bertujuan untuk berburu pemain baru. Untuk lokasi TC kemungkinan besar bakal digelar di Bali. Agenda TC Timnas U17 Indonesia ini dalam rangka menatap kualifikasi Piala Asia U17 2025. Rencananya, kualifikasi Piala Asia U17 2025 berlangsung di Kuwait pada 19-27 Oktober 2024. Timnas U17 Indonesia yang menempati grup G, kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan bertemu Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Berdasarkan jadwal Timnas U17 Indonesia membuka laga grup G melawan Kuwait.
dilanjutkan menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Pelatih Australia masih bungkam soal kans bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal. Australia sukses mengantongi 2 kemenangan di 2 pertandingan fase grup ASEAN Cup U19 2024. Terkini, tim Australia sukses mencukur Vietnam dengan skor 6-2 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Kemenangan ini membuat Australia dipastikan menjadi juara grup B meski masih menyisakan 1 pertandingan. Pasalnya, tim asuhan Trevor Morgan sudah tidak bisa dikejar pesaing terdekat. Australia masih ada kans untuk bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal. Meski begitu, melihat situasi saat ini, kemungkinan tersebut bakal kecil terjadi. Pasalnya, juara grup B bakal bersua dengan runner-up terbaik grup A atau C. Jika runner-up terbaik ada di grup B, maka Australia bakal bertemu juara grup C. Timnas U19 Indonesia harus menjadi runner-up terbaik agar bisa bertemu Australia di semifinal. Ya, melihat kans tersebut, Trevor Morgan masih memilih bungkam. Dirinya mengaku belum bisa berkomentar banyak soal kans bertemu tim asuhan Indra Syafri itu. Menurutnya, tampil di turnamen ini jadi pengalaman baru yang harus dinikmati para pemainnya. Trevor Morgan juga masih buta dengan kekuatan timnas U19 Indonesia di turnamen ini. Pihaknya meminta awak media untuk tetap sabar menyaksikan kiprah anak asuhnya di ASEAN Cup U19 2024. Mantan striker naturalisasi timnas Indonesia jual rumah di Surabaya. Ada janji yang harus ditepati. Mantan penyerang timnas Indonesia, Christian Gonzalez, memutuskan untuk menjual rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Keputusan itu diambil Gonzalez karena ada sebuah janji yang harus ia tepati. Gonzalez terpaksa menjual rumahnya bukan karena kebutuhan uang. Ia mengatakan bahwa hasil penjualan rumahnya itu akan dibuat untuk membangun sekolah sepak bola di Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu ingin sekali membantu agar sepak bola Indonesia bisa lebih maju. Terlebih, ia menyadari bahwa perjalanannya menjadi pesepak bola profesional berjalan mulus. Pemain asal Uruguay itu memutuskan untuk berkarir di Indonesia pada 2003. Beberapa klub sudah ia bela selama karirnya di timnas seperti PSM Makassar, Persib Bandung, Persik Kediri, Putra Samarinda, Arema FC, Madura United, PSS Sleman, PSIM Yogyakarta, dan Rans Nusantara FC. Kesuksesannya menjadi pesepak bola profesional itu berkat kinerja ayah kandungnya. Pria berusia 44 tahun itu kini tinggal mewujudkan mimpinya yang sudah lama ia inginkan. Salah satu caranya dengan menjual rumahnya di Surabaya. Ia berharap agar rumahnya itu bisa segera laku. Belum diketahui berapa harga rumah yang dijual mantan pemain timnas U20 Uruguay itu. Selain itu, Gonzalez juga belum mengumumkan di mana lokasi sekolah sepak bola yang akan ia bangun. Kepada media Belanda, Jai Ijes ceritakan momen luar biasa debut bersama timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Jai Ijes berbagi momen luar biasa kepada media Belanda soal debutnya bersama skuad Garuda. Jai Ijes resmi menjadi warga negara Indonesia pada 28 Desember 2023 setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenhukam DKI Jakarta. Setelah fokus menjalani pemulihan, Jai Ijes akhirnya bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret 2024 lalu. Ia menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jai Ijes menceritakan momen debutnya bersama tim Merah Putih ke media Belanda. Pemain Venezia ini mengatakan bahwa bisa membela negara di mana kakek dan neneknya tinggal selama 30 tahun tersebut jadi kehormatan buat dirinya. Kepada media Belanda, Fit Valjon, ia mengatakan bahwa sebenarnya Jai telah menjalani proses panjang untuk bisa membela tim Merah Putih. Menurutnya, ia pertama kali menjalani debutnya saat melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 lalu.
Ia debut saat timnas Indonesia melakukan perjuangan dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja itu kehormatan besar bagi saya. Pada Juli 2023, prosesnya dimulai dan saya beberapa kali pergi ke Indonesia untuk mengurus semuanya, ujar Jai Ijes. Saya beberapa kali pergi ke Indonesia untuk mengurus semuanya. Pada Februari tahun ini semuanya selesai dan sebulan kemudian saya bisa melakukan debut di kandang melawan Vietnam. Menurutnya, saat pertama kali memperkuat skuad Garuda, timnas Indonesia dalam situasi tak mudah. Pasalnya, mereka baru mengemas 1 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Untuk itu, melawan Vietnam menjadi laga tak mudah. Tetapi akhirnya tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan. Tim asuhan Shin Tae-yong sukses mengalahkan Vietnam di kandang Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan juga di kandang Vietnam. Ia mengaku merasakan hal yang luar biasa karena supporter memenuhi stadion dan itu terasa gila, kata Jai Ijes. Indra Syafri siapkan 2 taktik untuk timnas U19 Indonesia saat hadapi Timor Leste. Pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, sudah siapkan beberapa skenario saat jumpa Timor Leste pada laga terakhir fase grup Asian Cup U19. Laga tersebut bakal digelar 23 Juli 2024 malam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas U19 Indonesia sudah mengantongi 2 kemenangan di grup A, yaitu saat mengungguli Filipina dan Kamboja. Timnas U19 Indonesia dipastikan pantang remehkan kekuatan Timor Leste. Timor Leste masih memiliki kans untuk lolos jika berhasil menang atas timnas U19 Indonesia. Pada laga perdana, Timor Leste juga berhasil menang atas Kamboja dengan skor 3-2. Kekalahan juga akan membuat langkah timnas U19 Indonesia untuk lolos ke semifinal bakal terancam. Karena itu, skuad Garuda Nusantara bakal tampil habis-habisan untuk laga besok malam demi tiket ke semifinal. Meski begitu, Indra Syafri kemungkinan bakal belajar dari pengalaman di laga pamungkas. Pada saat itu, timnas U19 Indonesia mengalami kesulitan saat menembus pertahanan berlapis Kamboja. Skuad Garuda Nusantara baru bisa menjebol pertahanan berlapis Kamboja pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-71. Ada 2 hal yang mungkin kita antisipasi dari kemungkinan respon kita terhadap pertandingan melawan Timor Leste nanti, ujar Indra Syafri. 1. Apakah dia akan melayani kita dengan pertandingan terbuka besok? Ya, karena dia perlu menang. Atau memang dia realistis seperti Kamboja kemarin? Indra Syafri kini tengah mengasah respon pemain timnas U19 Indonesia atas situasi pertandingan tertentu.